Baik semuanya, selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul rangkaian sekuensial sinkron. Jadi di sini sebelum ke pembahasan materi, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Iko Putra Vivekananda dengan NIM 2515091011. Ya, rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Urdi Pramana dengan NIM 2515091041. Baik, perkenalkan nama saya Iputu Arya Pramesta dengan NIM 2515091018. Baik, untuk penjelasan materi yang pertama akan dibahas oleh saya. Jadi di sini yang pertama ada pengertian dan ciri-ciri dari rangkaian sekuensial sinkron. Nah, jadi pengertian dari rangkaian sekuensial sinkron yaitu rangkaian logika digital yang keluarannya tidak hanya bergantung pada masukan saat ini, tapi juga pada keadaan sebelumnya atau disebut state. Kemudian perubahan keadaan dalam rangkaian ini terjadi serentak tergantung dengan denyut clock yang diberikan. Kemudian rangkaian ini memiliki ciri-ciri yang pertama menggunakan clock sebagai pengendali perubahan state. Kemudian flip-flop sebagai elemen penyimpanan informasi atau bit. Kemudian next stage ditentukan oleh kombinasi input ditambah state sekarang. Lalu semua elemen berubah sinkron pada tepi clock, misalnya rising edge atau falling edge. Lalu ada komponen utama rangkaian sequential sinkron. Yang pertama ada flip-flop sebagai elemen penyimpan. Nah, flip-flop ini memiliki fungsi untuk menyimpan satu bit informasi dan menjadi inti dari rangkaian sekuensial. Nah, jenis flip-flop ini ada berbagai macam. Yang pertama ada SR flip-flop atau set reset, menyimpan dengan sinyal set dan reset. Kemudian ada D flip-flop, eh, output mengin- mengi- output mengikuti input D saat clock aktif. Kemudian T flip-flop, toggle berubah setiap kali eh, clock jika T sama dengan satu. Kemudian JK flip-flop, kombinasi SR dengan toggle, yang dimana lebih fleksibel. Kemudian memiliki peran untuk menentukan state sekarang dan state berikutnya. Lalu yang kedua ada clock sebagai sinyal sinkronisasi. Memiliki fungsi mengatur kapan flip-flop boleh berubah. Kemudian jenis sinyal ada dua yaitu rising edge dan falling edge. Rising edge ini yaitu tepi naik. Perubahannya terjadi saat transisi dari 0 ke 1. Kemudian falling edge itu sebaliknya dari 1 ke 0. Kemudian memiliki peran menjamin semua flip-flop berubah serentak. Nah, selanjutnya. Komponen selanjutnya yaitu ada rangkaian kombinasi atau next stage logic. Memiliki fungsi menghitung keadaan berikutnya berdasarkan input eksternal dan state sekarang. Kemudian memiliki komponen eh, gerbang logika, yaitu ada AND, OR, exclusive OR, NAND, dan lain-lain. Kemudian memiliki peran menentukan apa yang akan disimpan flip-flop pada detak berikutnya. Kemudian komponen selanjutnya yaitu output logic, memiliki fungsi menghasilkan keluaran berdasarkan state flip-flop. Kemudian jenis outputnya itu ada dua, More machine dan Melee machine. More machine ini outputnya hanya bergantung pada state, kemudian Melee machine outputnya bergantung pada state ditambah input. Kemudian output logic ini memiliki peran memberikan sinyal keluar yang digunakan sistem digital. Kemudian komponen yang terakhir ada reset dan preset opsional. Reset ini mengembalikan flip-flop ke keadaan awal, biasanya 0. Kemudian preset ini memaksa flip-flop ke keadaan tertentu, biasanya 1. Kemudian memiliki peran menjamin rangkaian mulai dari kondisi yang terdefinisi. Kemudian untuk materi selanjutnya, cara kerja akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja sequential sinkron. Nah, yang pertama, di mana input masuk ke rangkaian kombinasi, di mana masukan eksternal atau X bersama dengan keadaan sekarang atau Q diproses oleh rangkaian kombinasi, di mana rangkaian kombinasi menghasilkan sinyal next state yang disimbolkan oleh flip Q plus yang akan disimpan pada flip-flop. Yang kedua itu ada clock memberi aba-aba, di mana clock bertindak sebagai pengatur waktu. Flip-flop hanya akan memperbarui state ketika clock aktif, misalnya pada rising edge.
Nah, hal ini membuat semua flip-flop berubah serentak atau sinkronisasi. Nah, yang ketiga itu ada flip-flop menyimpan state baru, di mana saat clock berdetak, flip-flop membaca sinyal next state dari rangkaian kombinasi. Nah, saat state baru atau Q plus disimpan di flip-flop, menggantikan state lama yang disimbolkan dengan Q. Nah, flip-flop ini berfungsi sebagai memori yang menyimpan informasi masa lalu. Untuk yang keempat itu, output dihasilkan, di mana output yang disimbolkan dengan Z ditentukan oleh state flip-flop. Nah, ada dua model keluaran ini, di mana yang pertama itu Moore machine, di mana outputnya hanya bergantung pada state saja. Yang kedua itu ada Meili machine, di mana output bergantung pada state ditambah input. Nah, yang kelima itu ada proses berulang, di mana setiap kali clock berdetak, siklus ini akan berulang. Di mana yang pertama itu saat input diproses, di mana input diproses itu akan menghasilkan next stage. Yang kedua itu ada clock aktif, di mana flip-flop menyimpan next stage. Dan yang ketiga itu ada output diperbaharui. Nah, dengan cara ini, rangkaian sequential sinkron bekerja langkah demi langkah sesuai irama clock. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh pengaplikasian rangkaian sequential sinkron. Nah, yang pertama itu ada pada lampu lalu lintas otomatis atau yang biasa disebut dengan traffic light, di mana pengaturan lampu merah, kuning, dan hijau menggunakan finite state machine atau FSM. Perubahan state dilakukan setiap pulsa clock dari timer, di mana digunakan pada sistem pengaturan lampu lalu lintas. Nah, yang kedua itu ada counter atau perhitungan digital, di mana ada up counter, down counter, ring counter, dan Johnson counter, di mana ini akan menghitung naik atau turun tiap clock. Nah, biasanya digunakan pada mesin antrian, jam digital, stopwatch, dan penghitung kendaraan. Ya, itu ada jam digital. Nah, di mana jam, menit, detik dihitung dengan counter sinkron. Nah, state akan berubah mengikuti clock, di mana 1 Hz. Biasanya ini digunakan pada jam dinding digital, alarm, dan stopwatch. Nah, pengaplikasian ini, pengaplikasian ini banyak contoh lainnya dalam rangkaian sequential sinkron dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh rangkaiannya yang menggunakan metode D flip-flop. Yang pertama, di sini kita bisa lihat ada diagram state dan table state. Yang dimana diagram state ini terdapat 4 state, yaitu state 0, state 1, state 2, dan state 3. Jika state 0 mendapatkan inputan 0, maka dia akan tetap berada pada state 0 dengan outputan 0. Jika mendapatkan inputan 1, maka dia akan bergerak ke state 1, tetapi outputannya tetap bernilai 0. Ketika di state 1 mendapatkan inputan 0, maka akan kembali ke state 0 dengan outputan 0. Tapi jika mendapatkan inputan 1, dia akan bergerak ke state 2 dengan outputan tetap bernilai 0. Nah, di state 2, ketika mendapatkan inputan 0, akan berbalik ke state 0 dengan outputan 0. Jika mendapatkan inputan 1, akan bergerak ke state 3 dan mendapatkan outputan bernilai 1. Di state 3, jika mendapatkan inputan 1, akan tetap berada di state 3 dengan outputan 1. Dan ketika mendapatkan inputan 0, dia akan bergerak ke state 0 dengan outputan 0. Yang dimana nilai input dan output tadi sudah tertera jelas pada table state ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, diagram ini menjelaskan logika dari sebuah sistem sekuensial, yang dimana
sistem dimulai dari salah satu keadaan, biasanya state 0, diasumsikan sebagai keadaan awal. Setiap kali masukan 0 atau 1 diterima, sistem akan beralih ke keadaan berikutnya, sesuai dengan panas transisi. Dan setiap kali sistem berada di keadaan tertentu, ia akan menghasilkan keluaran yang terkait dengan keadaan tersebut, yaitu 0 di state 0, state 1 dan state 2, dan 1 di state 3. Secara keseluruhan, sistem ini dirancang untuk mencapai dan mempertahankan keluaran 1 hanya ketika ia berada pada keadaan state 3, yang tampaknya dapat dicapai dengan serangkaian masukan tertentu. 1, 1 ke state 2, lalu ke state 3. Selanjutnya di sini, ketika kita sudah mendapatkan tabel tadi, kita membuat persamaannya, yang dimana DA, di sana kita mendapatkan minterm pada nilai ketiga, 5, dan 7, yang persamaannya AX or BX. Selanjutnya pada DB, kita mendapatkan minterm pada nilai 1 dan 5 serta 7, dengan persamaan AX or not BX. Dan pada Y, kita mendapatkan minterm pada nilai ke-6 dan 7 dengan persamaan A and B. Selanjutnya, dari persamaan tadi, kita menyusun rangkaian logisimnya dengan di flip-flop. Bisa dilihat pada gambar ini adalah rangkaiannya, yang dimana ini kita akan lakukan percobaan di logisim. Yang dimana kita bisa lihat di sini, kita menggunakan 2 D flip-flop sebagai penyimpanan, dan 1 clock, yang dimana clock ini akan mengatur nilai yang akan disalin pada outputan. Kita coba di sini nilai yang di input di D flip-flop ini 0. Maka outputannya akan bernilai 0 semuanya. Ketika kita masukkan nilai 1, maka nilai yang akan disalin yaitu 1, sehingga outputannya akan berubah menjadi 1. Ini disebabkan oleh clock, yang dimana clock ini berfungsi sebagai sinyal pemicu kapan nilai data pada D flip-flop akan disalin ke nilai key, yang dimana clock ini berkaitan dengan 2 D flip-flop yang akan merubah nilai outputan secara serentak. Oleh karena itu, rangkaian ini disebut rangkaian sekuensial sinkron. Oke, selanjutnya, kita ketahui bahwa rangkaian sekuensial sinkron kita bisa menggunakan JK, D, dan T flip-flop. Di sini kita menyertakan juga gambar persamaan serta rangkaian jika menggunakan JK flip-flop. Dan ini adalah rangkaian logisim jika kita menggunakan T flip-flop. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan pada rangkaian sekuensial sinkron ini ada 7. Yang pertama, rangkaian sekuensial sinkron adalah rangkaian digital yang keluarannya bergantung pada input saat ini dan state sebelumnya, serta berubah sinkron terhadap sinyal clock. Yang kedua, ada perubahan state hanya terjadi pada tepi clock, rising atau falling, sehingga seluruh sistem bekerja teratur, serempak, dan stabil. Yang ketiga, flip-flop menjadi komponen utama sebagai elemen penyimpan, sedangkan rangkaian kombinasi menentukan next state berdasarkan input dan state sekarang. Yang keempat, sistem menghasilkan output melalui logika keluaran, baik model Moore yang dimana berbasis state maupun Mealy yang berbasis state plus input. Yang kelima, ada reset dan preset. Yang ini memastikan sistem selalu memulai dari keadaan yang jelas dan terdefinisi. Yang keenam, ada proses kerja rangkaian berlangsung dalam siklus, input diproses, kemudian next state-nya dihitung,
Clocknya berdetak, lalu flip-flop menyimpan state baru. Oleh karena itu, outputnya diperbarui dan siklus tersebut akan berulang. Yang ketujuh, rangkaian sekuensial sinkron banyak digunakan dalam aplikasi sehari-hari, seperti traffic light otomatis, counter digital, jam digital, stopwatch, sistem penghitung, dan berbagai sistem FSM atau finite state machine. Jadi intinya, rangkaian sekuensial sinkron memberikan kontrol waktu yang presisi, penyimpanan state yang stabil, dan perubahan yang terkoordinasi, sehingga sangat penting dalam perancangan sistem digital modern. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 5. Di sini kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam materi atau kesalahan dalam pengucapan. Jadi, sekali lagi kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih semuanya.